Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo yuk, semangat beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Kita Perlu Firman, Nasihat dan Pengalaman Buat Masa Depan. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, kita mau nyanyi nih adik-adik ya. Kali ini agak beda sama ibadah offline ya. Kartini duduk di sini main gitar, tapi kita tetap sukacita ya. Yang heboh ya nyanyinya adik-adik ya di rumah ya. Ada pertemuan di udara. Kita pernah nyanyi ini waktu Natal tahun lalu ya. Kita mau nyanyi lagi hari ini. Haleluya ya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan ada Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Lagi sekali lagi. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Haleluya. Sampai ketemu di udara ya adik-adik ya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih kami menunggu kedatangan-Mu. Kami sudah sangat rindu, kami sudah sangat ingin sekali berjumpa dengan Engkau Tuhan. Bertemu di udara, di awan-awan, menyongsong Engkau Tuhan, di awan-awan permai. Datanglah segera Tuhan. Bapa, kami sebentar mau mendengar firman. Biarlah firman menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan, menjadi pertumbuhan rohani bagi kami semua yang menyaksikan ibadah online hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi adik-adik. Ya, Kartini buka masker dulu ya. Kalau nggak bisa ngomong. Tapi tetap harus jaga protokol kesehatan ya. Adik-adik kalau keluar rumah jangan lupa pakai ini adik-adik ya. Pakai selalu ya. Kalau yang ini adik-adik harus buang setelah 4 jam ya. Kalau kain juga kalau sudah basah harus dibuang, dicuci ya. Adik-adik harus jaga protokol kesehatan. Cuci tangan, jangan deket-deket sama kerumunan orang ya. Kita mau beribadah pagi hari ini. Kita bersukacita, tetap bersukacita. Bersyukur adik-adik ya, kita sehat, terlindung dari COVID, kita masih bisa berkumpul walaupun ketemu di sini, tapi badan kita sehat, kita tidak tertular. Ya adik-adik, kita mengucap syukur kepada Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita ya. Pagi hari ini kita mau kembali lagi mau mendengar firman Tuhan yang berjudul Kita Perlu Firman, Nasihat dan Pengalaman Buat Masa Depan ya. Kita perlu firman, nasihat, dan pengalaman buat masa depan. Ini kan Kartini bicara sama adik-adik yang masih kecil. Adik-adik masih panjang perjalanannya ya. Masih ada masa depan nanti ya. Nah, Kartini yang sudah punya perjalanan
Jadi harus kasih tahu adik-adik mana yang salah, mana yang benar. Jadi adik-adik perlu banyak nasihat orang tua, perlu sekali adik-adik. Ya, kita nggak bisa, aku nggak perlu nasihat, aku bisa kok jaga diri, aku bisa pinter, aku bisa sukses sendiri. Nggak ada orang seperti itu. Setiap orang perlu nasihat, perlu diarahin, perlu dibimbing, perlu diajarin adik-adik ya. Nah, ayat-ayatnya yang Kartini mau bacain ada beberapa. Kita baca firman Tuhan dulu ya. Amsal 14 ayat 18. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang bijak bermahkotakan pengetahuan. Jadi orang yang tidak berpengalaman mendapat kebodohan. Pengalaman itu penting adik-adik ya. Baik itu pengalaman kegagalan, baik itu pengalaman keberhasilan, dua-duanya menjadi pegangan buat masa depan adik-adik ya. Terutama pengalaman yang gagal, adik-adik harus belajar dari kegagalan itu, jangan diulang lagi ya. Jadi pengalaman itu penting. Kemudian Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Ya, misalnya adik-adik punya cita-cita mau jadi dokter, mau jadi produser film, misalnya mau jadi insinyur, mau jadi macam-macam lah cita-cita, olahragawan, pemasak atau segala macam. Tetapi yang adik-adik perlukan pada waktu masih muda adalah penasehat adik-adik ya. Itu boleh nggak ya saya begini supaya cita-cita saya tercapai ya. Itu kata Amsal 15 ayat 22. Terus Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik ya. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi tanpa pengetahuan kerajinan tidak baik. Orang bilang kalau orang rajin bagus ya adik-adik ya. Tetapi kalau cuma rajin doang, tidak mau mempelajari sesuatu dari kerajinannya, itu juga nggak bagus adik-adik. Jadi kerajinan dengan pengetahuan itu harus bersama-sama. Jadi kita harus rajin belajar sesuatu supaya apa adik-adik? Tidak salah langkah, kata firman Tuhan ya. Kemudian Amsal 19 ayat 20, dengarlah nasihat, dengarlah nasihat. Ini untuk anak-anak selalu hukumnya adalah nasihat orang tua ya. Nggak ada disuruh dengerin nasihat tetangga atau nasihat orang asing. Nasihat orang tua, adik-adik perlu itu. Terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi hukum anak-anak dari Tuhan adalah yang nomor satu, hormati, patuhi, taati orang tua. Apapun keadaan orang tua kita ya, harus kita dengar nasihatnya. Yang berikutnya Amsal 22 ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, kalau orang bijak di depannya udah tahu ada persoalan itu bakalan dia menjadi masalah, misalnya main HP ya, dia main posting-posting aja sembarangan, udah hoax juga ya kan. Banyak sekarang orang ditangkap polisi adik-adik gara-gara hoax ya, disebar-sebarin atau bikin berita bohong. Udah tahu, udah ada nasihatnya itu adik-adik, jangan filmkan orang lagi berantem terus adik sebar-sebarin, itu juga nggak boleh adik-adik ya. Nah, udah tahu itu tidak baik, tidak boleh, jangan dilakukan. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, jalan aja. Jadi makanya dia kena masalah dengan polisi. Kan sering kita lihat di televisi. Udah tahu itu bisa berhubungan dengan polisi, ya kita hindari. Ya kan ada hukumnya. Nah, ayat yang terakhir, Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Artinya apa? Kalau orang muda yang masih muda, masih anak-anak, masih ya belum dewasa banget ya, artinya masih banyak belum tahu lah dibilangnya ya. Dibilangnya ini kebodohan melekat. Bukan berarti orang itu bodoh, tapi artinya belum tahu banyak gitu ya.
belum tahu pengalaman, belum tahu asam garam, belum tahu kesusahan gitu. Tetapi tongkat didikan akan mengusirnya itu kebodohannya. Jadi kalau adik-adik suka dengerin nasihat orang tua, suka dengerin apa kata kakak-kakak pembina, suka berbicara diskusi dengan mentor-mentor yang lebih dewasa, yang bisa membuat adik-adik pengetahuannya bertambah, maka kebodohan itu akan pergi dari hidupan adik-adik ya. Nah, Kartini punya cerita adik-adik ya, judulnya adalah Pintar Tapi Sombong. Pintar tapi sombong, akhirnya tak berguna. Pintar tapi sombong, akhirnya tak berguna. Jadi pintar itu sebenarnya boleh, tetapi tidak boleh sombong ya. Akhirnya orangnya nggak berguna. Jadi pintar harus disertai dengan karakter yang bagus. Orang yang cerdas, yang sukses, yang rapotnya bagus, yang punya ijazah, sertifikatnya banyak ya. Tetapi kalau karakternya jelek, tidak berguna. Nah, ini ceritanya begini adik-adik ya. Ada satu orang, dia pinter adik-adik, ijazahnya banyak ya. Dia sudah cukup besar, dia melamar pekerjaan di satu kantor ya. Karena ijazahnya banyak, angkanya bagus, gampang diterimanya adik-adik. Kalau perusahaan kan ngelihatnya itunya. Ini nggak nanya, kamu karakternya bagus gak? Kan jarang yang nanya gitu. Lihatnya ijazahnya dulu. Wah, ijazahnya bagus. Ya udah, kamu kerja di sini. Akhirnya dia kerja adik-adik ya. Nah, setelah dia kerja, dia kan punya atasan dong adik-adik ya. Nah, dia kerja disuruh-suruh sama atasannya ya. Kamu ntar ngetikin ini ya. Ada 20 halaman. Kalau belum selesai nggak boleh pulang ya. Nah, wah, dia karakternya tidak bagus yang si ijazahnya banyak ini adik-adik ya. Karena masa kecilnya dia kalau disuruh sama orang tuanya selalu ngambek, selalu marah, nggak mau bantu orang tua ya. Selalu maunya enak-enakan di rumah, tidur bangun makan, tidur bangun makan. Lalu di tempat kerja dia kan disuruh dong sama atasannya, kamu ini ya bikin ketikan ini 20 halaman, kalau belum kelar jangan pulang ya. Terus dia kesel dong adik-adik. Enak aja ya dalam hati dia ya. Enak aja dalam hatinya. Wah, masa saya mesti selesain sampai malam? Udah dah. Akhirannya dia pergi adik-adik. Ninggalin pekerjaannya. Dia nggak mau disuruh. Kerja berat dia nggak mau adik-adik ya. Wah, dia pergi pulang. Saya nggak mau disuruh-suruh. Apaan? Masa orang kalau kerjaan belum kelar nggak boleh pulang? Saya mau pulang sekarang, cari kerjaan yang lebih enak. Nah, kemudian adik-adik, dia pergi lagi ke tempat kerja yang lain, ya. Nah, sama persoalannya begitu juga. Di tempat kerja yang lain bukan soal kerjaan adik-adik, ya. Tentang teman kerjanya. Kan kalau di tempat kerja, pasti kita punya teman kerja kan. Nggak mungkin kerja sendirian di ruangan. Pasti ada teman-teman, kita punya teman-teman kerja. Teman-teman kerjanya misalnya minjem laptopnya. Saya pinjam laptop sebentar ya, karena laptop saya ini nggak bisa nyala-nyala. Wah, yang ini karena karakternya nggak bagus adik-adik, ngapain minjem-minjem? Nggak boleh gitu. Terus dia bilang sama atasannya, Pak, saya minjem laptop dia sebentar nggak boleh. Terus dia dipanggil sama atasannya, kenapa kamu nggak mau berbagi dengan sesama teman kerja? Ini kan laptop saya katanya, ngapain saya kasih pinjam-pinjam? Enggak. Akhirnya dia marah sama temennya, ya pergi lagi adik-adik ya, nggak mau kerja lagi di tempat itu. Jadi kerja nggak sampai seminggu udah keluar, nggak sampai seminggu udah, karena karakternya jelek adik-adik. Ijazahnya sih bagus adik-adik, tapi karakternya jelek, jadi dia kerja nggak bisa tahan lama, berantem mulu sama orang ya, kesel mulu sama atasan. Akhirnya dia datang ke satu tempat, wah ini pabriknya gede nih, dia bawa mobil deh katanya ya, supaya diterima ya, supaya dia kerjanya enak. Nah, dia masuk nih ke dalam pabrik ini. Kemudian dia ketemu adik-adik sama yang punya pabriknya. Tapi dia lihat-lihat wajah yang punya pabriknya, dia inget-inget,
kok kayak teman saya ya, kok kayak teman saya yang waktu sekolah dulu. Misalnya ya adik-adik ya, ini Kartini pinjam nama Doni lah misalnya. Ini kayak Doni teman saya ya, yang waktu masih sekolah. Oh kamu sekarang jadi direktur ya, padahal kamu dulu nggak pinter loh, pinteran saya loh dulu. Terus si Doninya tersenyum-senyum aja ya. Ya ceritanya panjang lah, ceritain dong gitu katanya. Kenapa kamu jadi sekarang, dulu kamu kan nggak terlalu pinter, matematika kamu pas-pasan, Inggris kamu pas-pasan misalnya gitu. Terus kenapa sekarang kamu punya perusahaan, saya yang ijazahnya banyak, sekarang saya nggak punya perusahaan. Ya akhirnya dia cerita si Doninya ya, bahwa dia bekerja juga mulainya dari tukang sapu adik-adik ya. Dia mulai bekerja dari tukang sapu sebuah kantor, karena dia kerjanya bagus, dikasih kepercayaan penjaga gudang ya. Nah dikasih kepercayaan penjaga gudang, gudangnya dirapihin, dijagain adik-adik, sehingga semua peralatan-peralatan, barang-barang perusahaan selalu terpelihara dengan rapi. Dia selalu kalau dikasih tanggung jawab, karena karakternya bagus si Doni ini, lalu dia naik pangkat lagi. Sekarang jadi pemegang mengurus keuangan. Wah, adik-adik dipercaya. Jadi dia lama-lama akhirannya jadi asisten bos gitu ya. Kemudian akhirannya lama-lama dia sendiri jadi pemegang saham, punya perusahaan. Nah, kemudian si yang punya ijazah banyak ini, dia pas ketika mendengar cerita Doni, dia malu adik-adik ya. Oh, jadi ijazah tuh sebenarnya penting-penting, tapi kalau karakternya jelek, hasilnya jadi begini ya hidup kita ya katanya. Sekarang dihibur sama si Doni. Iya nak katanya. Ijazah tuh satu sebenarnya nggak apa-apa, punya ijazah satu juga, atau banyak yang nggak punya ijazah nggak apa-apa ya. Tetapi kalau karakternya bagus, kamu akan dipakai di perusahaan ya, kamu akan dipekerjakan, kamu akan dipercaya. Jadi firman Tuhan tadi katakan bahwa nasihat, didikan, pengalaman itu semua penting pada waktu masih kecil adik-adik. Saat ini adik-adik, pada sekarang ini adik-adik lagi pandemi di rumah, adik-adik banyak terima nasihat, didikan dari orang tua, adik-adik dengar dari kakak pembina lewat ibadah online, adik-adik praktekkan semua ya nasihat-nasihat apapun. Jadi misalnya adik-adik udah punya kebiasaan pergi pulang malam misalnya, terus dimarahin sama orang tua adik-adik ya, dinasehatin. Kalau adik-adik dengar nasihat orang tua, adik-adik nggak pulang malam lagi, nanti adik-adik lama-lama jadi terbiasa ya. Oh kalau udah malam gini saya nggak boleh pulang malam ya. Kemudian uang juga seperti itu. Adik-adik kalau dikasih uang jajan, uang mingguan, adik-adik ya, ini nggak boleh dihabiskan selama 2 hari ya. Adik-adik harus atur. Jadi adik-adik ingat nasihat, minta diajarin sama kakak atau apa, gimana cara mengatur uang ya. Juga dalam banyak hal adik-adik, semua perlu bimbingan, semua perlu nasihat, semua perlu arahan. Saya mau jadi, cita-cita saya jadi mau produser film, tetapi saya ingin memuliakan Tuhan. Tanya kepada kakak-kakak pembina rohani ya, suka gimana bikin film tetapi untuk memuliakan Tuhan, supaya hidup kita berguna. Banyak adik-adik, rancangan boleh ada, tetapi nasihat itu harus kita perlukan adik-adik ya. Nah itu saja firman Kartini pagi hari ini. Jangan lupa sama nasihat, sama didikan, sama bimbingan ya. Semua itu adik-adik perlukan. Punya ijazah mau setumpuk adik-adik, kalau adik-adik karakternya jelek, akhirnya nggak bisa kerja benar adik-adik ya. Nah Kartini cukupkan firman sampai di sini. Biarlah adik-adik belajar untuk selalu menjadi anak yang membutuhkan nasihat ya, lapar akan nasihat, haus akan nasihat, dengar-dengaran akan didikan. Jangan anggap enteng, jangan anggap murah nasihat orang tua. Itu nomor 1 kata firman Tuhan, supaya hidupnya kita menjadi bahagia.
dan panjang umur di muka bumi. Amin. Amin. Mari kita berdoa adik-adik ya. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengar sebuah cerita di mana ada seorang yang memiliki ijazah banyak, pintar, tetapi karakternya tidak pernah mau mendengar nasihat Tuhan, sehingga dia tidak pernah berhasil dalam apapun yang dikerjakannya. Tuhan, kami tidak mau seperti orang ini Tuhan. Kami mau tetap Tuhan membutuhkan nasihat, teguran, bimbingan Tuhan Yesus. Sekalipun kami cuma lulus SD atau SMP atau SMK doang Tuhan, tetapi kalau kami memiliki karakter yang bagus, kami memiliki iman percaya kepada Engkau, kami percaya Tuhan bahwa kami memiliki masa depan yang cerah Tuhan Yesus. Kami memiliki pekerjaan yang baik, kami memiliki posisi-posisi di mana kami dibutuhkan Tuhan di tempat-tempat yang membutuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu menghargai setiap nasihat siapapun yang memberikan, baik itu orang tua, kakak pembina, maupun kakek atau nenek kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang selalu lapar dan haus akan nasihat, bimbingan, dan arahan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online Sekolah Minggu KS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa, hari Jumat depan kita akan sama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung. Kita akan bahas tentang sudah selesai. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa di hari Jumat. Bye-bye. Dadah.